Oke, kita bakal bahas tentang, oh ya ini tadi kan sebenarnya mau bahas tentang ini ya, mau bahas soal TO, soal TO MIPA. Tapi kalau dari teman-teman mau ada yang tanya soal, mau tanya materi, persiapan menjelang UTS juga diperbolehkan ya, tidak membatasi aja. TO MIPA aku sendiri ada beberapa yang kesulitan, nggak bisa ngerjain, beberapa ada. Jadi mungkin nanti aku skip aja kalau yang aku nggak bisa ya, mohon maaf ya sebelumnya. Jadi di sini ada, bentar ya. Ya jadi di sini pertama langsung aja ya. Jadi oh ya preview dulu sebelumnya untuk UTS ini kita terdiri dari 4 bab. Pertama ada bab 0, terus bab 0 itu masih tentang dasar-dasar ya, dasar-dasar kalkulus, tentang persamaan mutlak, tentang persamaan dan lain sebagainya gitu. Terus kalau bab 1 itu tentang limit, bab 2 tentang turunan, dan bab 3 tentang aplikasi turunan gitu ya. Aplikasi turunannya kemarin kalau nggak salah sampai teorema bab kata-kata ya. Itu kemarin ini yang belum di siapa ya? Bentar ya. Hostnya siapa ini boleh tolong di mute dulu. Kalsani ya, Kalsani, halo. Nah sudah, oke. Nah itu ya, jadi tadi sampai mana kan ada bab 4 gitu ya, sampai bab teorema kata-kata ya, sampai bab teorema nilai kata-kata. Dan sini kita bakal bahas TOS MIPA, ya, dan ini dimulai dari nomor 1. Nah, buat teman-teman, ini adalah soal tipe-tipe soal ITB itu kayak gini ya biasanya. Jadi kadang mungkin teman-teman juga udah ngerasain di kimia. Jadi biasanya untuk nomor-nomor awal itu sengaja dibuat pusing atau dibuat susah atau kata-katanya asing gitu. Padahal itu adalah menjebak soalnya, dan biasanya teman-teman akan menghabiskan waktu yang lama di situ ya. Jadi jangan sampai terjebak lagi. Mungkin bisa evaluasi dari kemarin kimia gitu ya, biar nanti kedepannya bisa manajemen waktu, biar waktunya nggak habis cuman buat nomor awal. Biasanya tuh baru 5 nomor udah setengah jam. Nah itu kan sangat menghabiskan waktu ya. Jadi teman-teman, karena memang nggak bisa dimundur lagi, nggak bisa back soal, jadi kalau bisa diantisipasi soal-soal kayak gini, banyak-banyak latihan soal, tahu jenis soal kayak gimana, tipe-tipe soal kayak gimana gitu ya. Jadi nanti misal ada soal yang sangat berbeda dari soal biasa gitu, teman-teman udah tahu ini langkah step by step-nya apa gitu ya. Ya mungkin itu saran tadi aku, jangan sampai teman-teman terkekang oleh nomor-nomor awal yang biasanya memang mengecoh gitu ya. Oke, jadi di sini ada nomor 1, ini kita nggak usah tahu apa itu kurva Descartes dan lain sebagainya. Kita ambil yang penting-penting aja, yaitu di sini ada persamaan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 3PXY. Nah, di sini kita lihat bahwa singkat dari kurva ini berupa garis yang melewati min P titik koma, min P, 0 dan 0, min P gitu ya. Sini jelas bahwa di sini ada min P di sini, min P, 0 ada di sini, dan ini 0, min P ada di sini ya. Jelas ya, ini adalah asimptot miringnya. Nah, terdapat sebuah titik K pada kurva Descartes. Pada sebuah kurva gitu ya intinya. Demikian sehingga garis singgung yang dilewati oleh titik K akan sejajar dengan asimptot kurva gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini demikian sehingga garis singgung yang melewati titik K sejajar gitu ya. Kita lihat yang sejajar mana dengan garis singgung, aku perkirakan mungkin ada di sini ya. Ada di sini, garis singgungnya pasti kan kayak gini ya. Dan antara ini dan ini adalah sejajar gitu ya pasti. Nah itu ya, sejajar dengan sifat kurva, ini asimptotnya, tadi yang biru ini adalah asimptot. Ya, jika titik K dapat dinyatakan oleh, ini ya titik K di sini, ini adalah titik K gitu. Nah, misal titik K dinyatakan oleh A, B gitu ya, maka nilai A plus B adalah berapa kalinya P gitu ya. Nah, ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman jangan sampai terkecoh apa itu kurva Descartes dan lain sebagainya, atau jadi pusing dan lain sebagainya gitu. Cukup teman-teman analisis aja dari gambarnya kayak gimana, kira-kira yang pengen dimaksud soal kayak gimana gitu ya. Sini kita punya apa? Sini kita punya, nah, udah. Sini kita punya apa? Sini kita punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, 3P XY. Pertama kita cari tahu terlebih dahulu
ini ya. Bentar. Kita cari tahu terlebih dahulu turunan dari ini tuh apa, yang diminta soal tuh apa gitu ya. Kita coba aja, misal teman-teman belum tahu harus step by step-nya kayak apa, ya coba aja kita coba-coba. Sini kan ada pertama kurva garis singgung, ada asintot dan lain sebagainya. Berarti yang dibutuhkan adalah dya dx ya. Kenapa dya dx? Karena dya dx sebagai gradien gitu. Atau turunan pertama ya. Coba kita turunkan, ini diturunkan gitu ya. Turunkan terhadap dx dan ini juga diturunkan terhadap dx. Kita peroleh di sini adalah 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Jangan lupa kalau y pangkat 3 diturunkan terhadap x tetap ditulis dy dx gitu ya. Nah, inilah dy dx-nya gitu. Terus ini adalah, jangan lupa ini perkalian ya. Ini perkalian berarti turunannya perkalian. Misal ini adalah u dan ini adalah v. Ini u gitu ya. Nah, u-nya adalah 3px dan v-nya adalah y gitu ya. Maka turunan dari ini adalah pertama U aksen V ya, berarti 3P, turunan dari 3PX kan 3P ya, terus dikali dengan V. Terus U itu 3PX dikali V aksen. V aksennya adalah dx ya, jelas. dx, oke. Dari sini kita kan belum tahu ya tentang dx-nya tuh berapa gitu kan. Nah, di sini kita coba cari cara-cara lain. Kita belum tahu dx-nya berapa. Kita tahu dari mana ya, kita coba cari dari ini. Dari kurva ini ya, kurva asintot. Dari asintot kita tahu bahwa ini dia melewati min P, 0 dan 0, min P ya. Nah, di sini kita bisa anggap X1, ini kita bisa anggap Y1, X2, Y2 gitu ya. Nah, udah ini kayak cara SMA biasa, Y min Y1 ya. Sini aku tulis deh, biar Y min Y, Y min 1 ya. Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1 gitu. Nah, udah ini tinggal dimasukin, misal Y1-nya berarti Y, sini Y2 min Y1 ya, berarti min P gitu ya. Di sini ada X plus P berarti ya, ini kan min ya, jadi plus X plus P, dan sini ada min P. Ini jelas kita bisa coret-coret. Oh, di sini kita tahu nih bahwa Y sama dengan X plus P, atau kalau bisa kita ubah sederhanakan gitu ya, jadi bentar, jadinya adalah positif P kayaknya. Yang X2 minus 1. 0 minus minus 4. 0 minus minus P berarti positif P. oh ya betul betul, benar-benar ya, maaf. Makasih. Ada yang salah gitu. P gitu ya, ini bisa P, tapi ini tetap minnya ya, berarti ini min Y, terus berarti X plus P ya, X plus Y sama dengan P gitu. Dari sini kita tahu bahwa, oh enggak, salah. Tuh, maaf ya, aku masih sambil lihat catatan. Nah, dari sini kita tahu bahwa Y sama dengan min X plus P gitu ya. Nah, kita tahu di sini. Ini adalah gradien ya. Gradien adalah dy dx. Nah, di sini kita peroleh dy dx-nya. Jadi kita tadi untuk memperoleh dy dx, kita bisa cari dari asintot kurvanya ini gitu ya. Asintot kurvanya, ya udah ini kita tinggal masukin dy dx-nya adalah tadi minus 1 ya. Ini juga minus 1. Kita lanjut bawah aja. Jadi diperoleh 3x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 3py min 3px gitu ya. Karena tadi dy dx-nya kita masukin tadi dy dx sama dengan min 1 gitu ya. Ini kalau teman-teman lupa, ini kan ada y sama dengan mx plus c ya. Nah, m-nya adalah gradien. Nah, udah dari sini kita bisa sederhanakan ya, lebih mudah lagi. Ini berarti kita bisa keluarkan 3x kuadrat min y kuadrat. Lalu di sini kita keluarkan 3p x min y gitu ya. Nah, di sini kita bisa peroleh juga, kita faktorkan 3x plus y, 3x min y. Nah, ini tinggal aljabar biasa ya. Nah, ini 3-nya bisa dicoret, x min-nya juga bisa dicoret, diperoleh x plus y sama dengan p. Nah, udah ya, diperoleh bahwa x plus y sama dengan p gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, maksudnya step selanjutnya, yaitu kita menentukan ini ya, titik K-nya di mana gitu ya. Titik K-nya kan dalam bentuk AB, tadi kan kita nyarinya AB gitu ya. Berarti kita di sini punya
A, B dengan M-nya kan sejajar tadi ya. M-nya adalah min 1 tadi kan. Nah, kita bisa peroleh ini kan sejajar, bahwa titik K adalah sejajar dengan asimtot. Berarti kalau sejajar M1 sama dengan M2 ya. Oke, berarti di sini kita peroleh bahwa ini X, ini Y ya. Sebagai X sebagai Y gitu ya. Berarti Y min B sama dengan min 1 dikali X min A gitu. Berarti ini adalah kita peroleh A min X, Y min B gitu. Nah, udah di sini kita peroleh bahwa tadi kan yang diminta apa? A plus B ya. Ya, A plus B. Ini kita tinggal pindah ruas bahwa A plus B sama dengan X plus Y dong. Ya. Nah, X plus Y tadi kita udah peroleh bahwa X plus Y sama dengan P gitu. Berarti A plus B juga sama dengan P. Berarti jawabannya adalah 1 ya. 1 P. Ya, ini 1. Oke, mungkin kayak gitu untuk Kak, nomor pertama gitu. Ya. kayaknya itu ada yang salah deh. 3PY min 3PX itu 3P dalam kurung Y min X. Oh iya betul. Aduh, Ya, sudah teliti ya. Oh iya. Makasih. Tadi di atasnya 3PY ya. 3PY min 3PX. Oh iya betul. Terima kasih. Y min X ya. Y min X ini kita bisa ubah ke X min Y. Berarti jadi kali min 1 ya. Kali min 1 berarti jadinya X plus Y sama dengan min P ya. Oh ya min P. Berarti tadi X plus Y sama dengan min P gitu. Berarti tadi ini sama dengan min 1. Maaf. Nah ini gitu ya. Ya, kuncinya adalah tadi ya ketelitian juga jangan lupa. Jujur dulu aku juga pas ngerjain UTS pengalaman aku ya, walaupun aku bisa mengerjakannya hingga akhir dan ketemu gitu, tapi kadang ada step yang salah gitu. Karena isinya tuh ini ya isian singkat sama PG. Jadi kan besok bakal isian singkat sama PG ya. Nggak tahu ada esai atau enggak. Nah itu nggak bisa intoleransi ya, jadi kalian misal udah maupun nyertain caranya, terus minta ke dosen banding untuk biar nilainya bisa benar, itu tetap nggak bisa. Aku udah coba dulu ya, jadi ya gitu. Kalau bisa untuk teliti jangan lupa ya untuk teliti kayak gitu ya, biar nanti hasilnya juga walaupun tadi kan hanya beda plus minus itu tetap salah di sistem gitu. Oh iya Kak, Oke, yang gitu sebelah lah. kanan tadi ada yang beda dikit sih. Oh iya, oh gimana tuh? Aduh, kayaknya aku Oh, salah lagi ya. cuma salah tulis aja sih Kak. Yang Y sama dengan min X. Harusnya Y sama dengan min X min P, bukan Y sama dengan min X plus P. Tapi Y nggak sama ngaruh ke dengan, perhitungan akhir. oh iya iya iya. Y sama dengan gimana tadi? Min X min P. Min X min P. Hmm, Ini beda ruas. oh gitu ya. Oh ya, ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena konstanta ya. Iya. Ya mungkin aku salah atau nanti yang nanya juga bisa dikoreksi lagi. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk nomor 1. Kita lanjut dulu aja. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini ngatmit mulu. Nah, ini nomor 2. Di sini nomor 2 kita diberikan suatu fungsi ITB gitu ya dengan fungsi bilangan real X asalkan memenuhi seperti berikut ya, ekspresi seperti berikut diketahui. Nah, kalau teman-teman belum tahu step by step-nya apa, tulis dulu aja yang diketahui apa gitu. Jangan usahakan jangan panik atau ini harus ngerjainnya gimana gitu kan ya. Santai dulu aja. Yang penting alokasi waktunya bisa di manajemen dengan baik. Ya nih, diketahuinya ini ya, terus kita tahu bahwa IX-nya adalah ini. Kita menentukan bahwa I1 dan I aksen 1. Nah, udah dari sini kan kita tahu ya bahwa 1 per, atau aku langsung ini aja ya. Ini kan 1 per ya. 1 per ya, kita balik dulu aja ya, jadi IX ya, biar lebih mudah perhitungannya. Karena kalau turunan seper itu logaritma natural, belum belajar. Jadi langsung aja kita balik kan, dibalik jadi kayak gini gitu. Ya tinggal balik atas bawah doang sebenarnya. Nah udah. Sekarang kita tentukan
I1-nya gitu. I1 yang mudah dulu. I1 berarti ya udah. Berarti ini kan ini T1. T1 itu tadi apa? Min 2. D1 itu 1. T1-nya tadi minus 2 dikali 1 gitu ya. Dan ini kita peroleh setengah gitu ya. Nah, ini udah dapat. Sekarang kita cari turunan dari IX gitu ya. Turunan pertama dari IX. I aksen X. Nah, perhatikan bahwa di sini ada 2 kali penurunan gitu ya. Sini ada, kita bisa anggap sebagai U, sebagai V gitu. Nah, gimana nanti kita coba. Pertama adalah sini ya. Kalau pembagian jangan lupa ddx dari U per V adalah U aksen V dikurangi U V aksen gitu ya. V kuadrat. Nah, sekarang U aksen dikali V. U aksennya adalah berarti T aksen X ditambah B aksen X terus dikali dengan TX dikali BX gitu ya. Dikurangi sama U. U tadi adalah TX ditambah BX gitu ya. Nah, ini memang cukup panjang soalnya. Di sini ada VX. Nah, kita lihat di sini. V ini dalam bentuk perkalian. Berarti kalau kita ingin turunkan, jangan lupa turunan perkalian adalah U aksen V ditambah ya. Sekarang ditambah U V aksen gitu. Nah, ini kita bisa anggap ini sebagai U, sebagai V gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman bingung bisa boleh diganti dengan M atau N atau A atau B. Terserah. Nah, ini berarti jadinya adalah T aksen X, BX ditambah TX dikali B aksen X. Nah, ini ya. Jadi memang cukup panjang. Dibagi. Aku susah nulis. Dipantap lurus. Nah, oke, dibagi sama V kuadrat gitu ya. Udah, berarti ini TX kali BX kuadrat gitu ya. Nah, udah ini tinggal dimasuk-masukin aja. Dari sini kita peroleh bahwa berarti berapa nih? 1 ditambah minus 2. Terus min 2 kali 1 dikurangi min 2 plus 1 kali 1 kali 1 ditambah min 2 kali min 2 gitu ya. Terus bawahnya adalah min 2 kali 1 kuadrat. Nah, ini dengan kalkulator diperoleh 7/4. Oh iya, kalau nggak salah, dulu sih di aku yang nggak tahu sekarang, dulu di aku tuh boleh pakai kalkulator. Dan ini kata dosenku ya, karena tidak disebutkan kalkulatornya apa secara spesifik, hanya di aturan gitu ya. Aturannya boleh menggunakan kalkulator. Ya udah, berarti teman-teman boleh menggunakan kalkulator apapun, entah itu Photomat, entah itu Wolfram Alpha, entah itu pakai MATLAB atau apapun yang teman-teman bisa, itu boleh-boleh aja. Jadi biasanya kalau aku UTS, di sini aku pakai untuk penggambaran nih pakai GeoGebra gini kan. Nah, ini kan lebih mudah gitu ya. Teman-teman bisa lihat mungkin nanti di aplikasi turunan gitu ya, bertiga ekstremnya di mana, terus mungkin dia akan naik di mana, akan turun di mana, itu kan lebih mudah ya kalau teman-teman lihatnya dari GeoGebra gitu. Nah, ini kan jadi teman-teman tinggal lihat ini ada di mana gitu kan. Nah, terus kalau untuk perhitungan pada ini. Nah, biasanya aku pakai Wolfram Alpha gitu ya. Nah, ini udah kompresif banget ya teman-teman, tinggal tulis aja limit X itu sekian atau berapa gitu. Ini ntar ketemu hasilnya. Tapi kalkulator ini biasanya bisa digunakan ketika dia berupa angka, jadi nggak berupa kayak apa ya, misal sebuah konstanta yang dicari gitu. Misal ini, misal limit X menuju A nanti akan sama dengan 3, tentukan nilai A gitu. Nah, itu biasanya kayak gini tuh nggak bisa menyelesaikan. Tapi kalau berupa rumus jadi gitu kayak gini misal, nah ini biasanya bisa diproses gitu ya, pakai Wolfram Alpha. Itu hanya saran aja, kalau teman-teman mau pakai boleh, teman-teman nggak pakai juga boleh. Ini jujur aku hitung pakai kalkulator gitu, daripada lama ngitung satu-satu gitu kan ya, jadi ya udah pakai kalkulator aja. Dan ini lanjut ya, tadi cukup jelas, jadi jangan lupa untuk ini ada 2 kali penurunan, ada yang pembagian dan ada yang perkalian gitu. Yang sampai terkecoh, kalau yang pembagian dikurangi, kalau yang pertambahan kalau yang perkalian ditambah. Dan juga jangan sampai terbalik di pembagian itu, kadang suka kebalik UV aksen sama U aksen V gitu ya. Ini mutlak ya, jadi harus U aksen V terlebih dahulu gitu, jangan sampai terbalik. Oke, gitu aja mungkin untuk nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini ada namanya fungsi Floor ya, kalau teman-teman tahu. Jadi ini ada, biasanya lambangnya kalau nggak begini, kalau nggak begini,
Kalau enggak mungkin di buku-buku Purcell gitu di double gitu ya. Nah, ini sebenarnya lambangnya sama aja. Jadi ini kalau kita punya ini misal 6,9 gitu ya, dibulatkan, selalu dibulatkan ke bawah. Jadi ini adalah fungsi pembulatan. Fungsi pembulatan. Nah, caranya gimana? Cara identifikasinya gimana? Ini kalau ininya ke sini, berarti ini fungsi lantai gitu ya. Jadi dia dibulatkan ke bawah. Tapi nanti mungkin teman-teman juga bakal ketemu fungsi sailing namanya. Nah, ini kalau fungsi sailing ini step dikitnya tuh ke atas gitu, ada di atas. Nah, ini itu dibulatkan ke atas ya, gitu aja sih sebenarnya. Kalau 6,9 berarti dibulatkan jadi 7 gitu ya. Atau mungkin 2,1 dibulatkan jadi 3 gitu ya. Jadi dibulatkan ke atas gitu. Ya, hanya sesimpel itu. Terus untuk di sini ada soal, ini nggak perlu dibaca. Terus di sini ada soal limit n menuju 0 dari kiri. N dikali fungsi fluor dari n ditambah mutlak n dikali sin fluor dari n per mutlak n gitu. Waduh, mungkin kayak teman-teman bingung ya, ini apa gitu maksudnya. Kok ada mutlak, ada fluor gitu, dilimitin gitu. Waduh, caranya gimana gitu kan. Pusing. Ya, pertama tadi ya jangan panik dulu dan dicoba-coba dulu aja gitu. Karena kan memang nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa di back gitu ya. Soalnya nggak bisa di back, teman-teman harus terus maju. Bentar ya, aku tulis ulang lagi sebentar. Mutlak n gitu ya. Nah, oke, di sini ada limit yang melimitkan tentang ini, tentang fungsi sailing, fungsi fluor gitu ya. Nah, kalau kita lihat di GeoGebra mungkin ya, biar lebih jelas lagi teman-teman. Fluor dari X gitu ya, misal. Nah, ini ya, jadi jangan abu-abu deh. Apa ya, misal. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada fungsi fluor, maaf, fungsi fluor. Jadi di sini ada fungsi fluor. Sorry Kak, suaranya getar-getar. Aduh, kenapa ya? Itu ada rusak sih, maaf ya. Jadi di sini kan ada fungsi fluor gitu ya. Nah, fungsi fluor di sini kita bisa lihat bahwa dia selalu dibuatkan ke bawah gitu ya. Selalu dibuatkan ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan limit gitu ya, limit itu kan didekati dari kanan, didekati dari kiri gitu ya. Jadi ini kan sebuah garis gitu, sama aja. Jadi sejauh ini, sepemahamanku ya, mungkin kalau ada dosen yang menjelaskan lain berbeda, boleh. Tapi ini juga dari dosenku pemahamannya, kalau ketemu tentang fungsi yang pembulatan seperti ini, kita hanya bisa menggunakan pendekatan numerik gitu ya. Jadi ini definisi limit secara intuitif gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya udah, kita lihat bahwa di sini adalah limit n menuju 0 dari kiri. Kalau kita gambar sini ada 0 gitu ya. Berarti limit 0 menuju kiri. Berarti dari kiri, maaf, dari kiri. Berarti di sini angka terdekatnya berapa? Angka terdekatnya berarti minus, 0,00000 dan 1 gitu ya, sampai 0 tak hingga gitu. Nah, ini kan karena kan limit itu kan, definisi limit adalah kita ingin didekati sedekat mungkin gitu ya, sebaik mungkin gitu ya. Jadi adalah 0,0000 sekian 1 gitu. Jadi tadi teman-teman tinggal masukin aja ke sininya gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman menggunakan pendekatan intuitif gitu ya. Jadi di sini ada mungkin aku ambil biar mudah gitu ya. Aku ambil 1 aja, ambil 3 deh, ambil 3 angka 0,001. Ini bukan sejatinya bukan 0,001 ya, tapi definisinya adalah 0,00000 tak hingga 1 gitu ya. Sangat kecil, kita nggak tahu berapa gitu. Karena kan bilangan real di bab 0 udah belajar bilangan real sifatnya itu dense atau padat gitu ya. Nah, udah ini. Nah, di sini kita lihat pembulatan minus 0,0001. Pembulatan ke bawah, berarti hasilnya adalah min 1 ya. Nah, jadi ini adalah hasilnya min 1. Min 1 ditambah ini mutlak dari minus 0,0001, berarti 0,001 gitu ya. Nah, udah dikali sama sinus dari ini pembulatan juga, berarti hasilnya adalah min 1 ya, pembulatan tadi, pembulatan ke bawah.
per tadi mutlak ini adalah 0,001 gitu. Ini sejatinya titik-titik ya, diingat lagi, bukan 0,001. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa min 1 ditambah 0,001. Hasilnya adalah berapa? Oh, sebelumnya nih mungkin bisa dicoret ya. Ini sama ini bisa dicoret. Ini hasilnya minus. Ini hasilnya adalah minus 0,09999 gitu ya. Sampai tak hingga gitu. Ya kan? Karena kan ini 0, jadi min 1 ditambah 0,00000 sekian 1 gitu. Berarti hasilnya adalah minus 0,99999 sampai tak hingga gitu. Gitu ya, cukup jelas ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa minus kali minus jadi positif ya, berarti jadinya 0,999 tak hingga dikali sama sin min 1 gitu ya. Nah, udah dari sini. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan secara numerik, mungkin teman-teman bisa lihat di Wikipedia atau di sumber manapun. Sebenarnya ada caranya gitu ya, tapi sini aku ringkas aja. Sebenarnya 0,009 titik-titik-titik ini bisa dinyatakan sama dengan 1 ya. Bukan lagi hampiran, tapi memang sama dengan 1 gitu. Ya gitu, jadi banyak sumbernya, nanti teman-teman bisa cari-cari aja sendiri. Nah, ini jadi hasilnya adalah sin min 1 gitu. Nah, kita ingat bahwa sin min X itu sama dengan min sin X ya. Jadi minnya bisa keluar jadi min sin 1 gitu. Nah, udah ini jawabannya adalah min sin 1 ya. Oke, itu untuk nomor 2 dan 3. Cukup jelas nggak nih teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu juga boleh. Kak, maaf, boleh lihat lagi yang tadi nggak, Kak? Boleh nih. Nanti catatannya insya Allah aku share ya. Tapi ya itu masih acak-acakan kayak gini, nggak apa-apa ya. Oh iya, Kak, iya silakan. Yang paling atas itu yang 0,000, yang paling atas, Kak. Jadinya itu 1 dikali yang 0,001 jadi min 1 itu kenapa ya, Kak? Oh, bukan. Ini berbeda. Ini contoh aja. Nah, ini. Sebenarnya ini. Pembulatan dari minus 0,0000 sekian sama dengan min 1 gitu ya. Karena ini pembulatan ke bawah. Gitu. Oh, iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, oke. Yang ingetin lagi buat teman-teman, sebenarnya bebas sih teman-teman mau ngerjain soal Theo atau enggak. Kemarin aku sama Kak Catur juga udah buat soal TO, tuh udah disiapin sama Karisna juga. Teman-teman mau ngerjain silakan, mau nggak ngerjain juga boleh, terserah lah teman-teman. Nggak ada kewajiban juga. Terus juga nanti juga bakal dibahas gitu ya. Jadi besok itu bakal bahas soal TO sama Kak Catur, khusus untuk soalnya Kak Catur. Jadi kita soalnya bagi dua, ada 25, aku 13 soal, Kak Catur 12 soal. Jadi teman-teman bakal bahas 12 soalnya Kak Catur, nanti hari Kamis bakal bahas 13 soalnya aku gitu ya. Oke, lanjut aja. Untuk nomor 5, jujur nomor 5 sebenarnya aku ketemu jawabannya, tapi aku masih cara coba-coba. Aku nggak berani ngajar di sini atau mengajarkannya karena cara ngasal gitu ya. Tapi nanti mungkin siapa tahu berguna cara ngasalnya, nanti teman-teman bisa coba gitu. Di sini ada soal nomor 4. Soal nomor 4 ini limit tak hingga. Ini cukup mudah. Sangat mudah sekali bahkan ya. Teman-teman udah belajar di SMA, berarti sini tinggal bagi pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 ya. X pangkat 3 min 9. X pangkat 3 ya, sebenarnya nggak usah ditulis. Di sini akar, kalau X-nya masuk ke dalam, berarti dia jadi pangkat 6 ya. X pangkat 6 gitu. Ini limit X menuju tak hingga. Ini tambah titik-titik, boleh-boleh. Yaudah, ini berarti hasilnya adalah 6 per akar 4. 6 per 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini kenapa akar 4 kan seharusnya positif negatif 2, tapi karena di sini adalah tak hingga berarti jadi positif gitu ya. Ya udah gitu aja sih. Untuk nomor 5 ini kan sebenarnya ada fungsi piecewise ya. Fungsi piecewise itu bentuknya kayak gini, dia terpisah di suatu titik atau beberapa titik gitu ya, disambung dengan ekspresi fungsi yang lain gitu. Nah, ini ada beberapa cara, ada beberapa pernyataan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku isi 3 pernyataan, yang benar itu ini, dan ini ya. Kalau gimana caranya,
Sebenarnya ini udah jelas sih kalau di sini kan, kalau fungsi piecewise itu kan udah dia kan punya ini ya, punya sesuatu syarat tersendiri gitu ya. Jadi dia kalau dibalik ya jelas jadi tidak continue ya, jadi discontinue gitu. Terus ini lambda bernilai 0 atau 4. Ini aku dari mana tahu ini benar, aku masukin gitu. Jadi aku masukin di sini 0 gitu ya. Misal di sini 0, di sini berarti X lebih besar dari 0, di sini X kurang dari 0 gitu ya. Terus aku gambar di GeoGebra gitu ya. Dan hasilnya adalah benar gitu ternyata. Jadi aku anggap benar gitu. Jadi cara, ya ini sebenarnya cara SMA, cara dimasuk-masukin gitu. Jadi teman-teman kalau memang mentok banget nggak tahu gimana caranya, ya udah dicoba-coba aja dimasuk-masukin gitu. Gitu aja sih. Terus untuk ini jelas ya kalau fungsi f memiliki turunan terhadap x pada x sama dengan lambda, karena kita menginginkan bahwa fungsi ini itu pas continue ya. Sebenarnya kan yang diinginkan dari soal adalah dia continue di belakang sehingga f continue gitu kan. Jadi seharusnya dia, karena dia continue di lambda, berarti dia memiliki turunan di titik tersebut gitu. Kak, aku mau nanya yang nomor 2. Yang pilihan nomor 2 maksudnya. Bukan. Oh iya. Yang nomor 5, tapi yang pernyataan nomor 2 gitu. Ya. Itu kenapa jadi discontinue ya? Saya aku nggak paham gitu. Sebentar, nyusun kata-kata. Kenapa dia jadi discontinue? Karena ini adalah sebuah persyaratan gitu, sebuah persyaratan dia dari soal yang diinginkan gitu. Dari soal yang diinginkan adalah persyaratannya sekian gitu. Bahwa persyaratannya adalah x lebih besar dari lambda, dia fungsinya sekian. Ketika dia x kurang dari lambda, fungsinya sekian gitu. Jadi kedua fungsi yang berbeda. Ketika tandanya dibalik, ada kemungkinan bahwa dia jadi tidak continue atau discontinue gitu, karena syarat yang diinginkan atau syarat yang diberikan di soal adalah ini gitu, bukan dibalik gitu. Jadi bisa jadi kalau dibalik continue, tapi ini masih bisa jadi ya. Aku juga masih berteori, nggak tahu benar atau enggak. Nanti mungkin bisa ditanya lagi ke dosennya. Maaf ya kalau belum menjawab. Aku juga kurang tahu. Oke, nggak apa-apa Kak. Aku paham kok maksudnya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak, bisa nanya juga. Ya, boleh. Aku minum Kalau dulu. yang pilihan ketiga tadi itu gimana ya Kak? Tes gimana maksudnya? Sebentar. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya dimasukin. Jadi caranya gimana? Aku lihat dari GeoGebra sih. Bentar ya, coba aku gambar. Jadi kalau di GeoGebra dia nyambung, berarti dia continue gitu. Gitu doang sih. Jadi misal sini aku gambar 1 sin pi per 2 dari x gitu ya. Dan di sini misal kita gambar, sini kan 0 ya. Misal aku masukin 0, 0, berarti dia jadi berapa? Sini 0, sini 0, berarti dia jadi 1 ya. 1/1, berarti ya 1 ya. Y sama dengan 1 gitu. Hilang. Oh, ini. Nah, kita lihat di sini bahwa dia di titik 0, karena ini kan tadi x-nya syaratnya 0. Atau gini deh. Itu apa sih? X kurang dari 0 ya. Berarti dia syaratnya adalah x kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah ini, dan ini adalah syaratnya x lebih besar dari 0 gitu. Nah kita lihat, bisa. Nggak bisa ya, ya udah deh. Gini aja ya. Ya intinya ini nggak ada, di sini tuh nggak ada garis abu-abu kayak gini. Jadi dia ketika mencapai 0 di sini tak gitu. Nah, dia berlanjut ke yang lain gitu. Nah, berarti dia continue. Udah gitu doang sih. Jadi dia continue di titik 0 gitu karena dia bersambung gitu ya, nggak misah. Misal kalau y sama dengan 2, nah ini kan misah ya. Dari sini loncatnya ke 2 gitu kan, jauh ya. Jadi kalau bahasa matematikanya itu perlu mengangkat pensil gitu ya, ketika dia menggambar dia misah gitu. Jadi ketika dia misah berarti dia discontinue gitu.
Itu aja sih. Kalau yang 4 ya tinggal dicoba dimasukin lambdanya sama dengan 4 gitu. Ya makanya tadi aku nggak berani ngajakin teman-teman karena di sini pakai bantuan kalkulator gitu ya. Terima Maaf kasih. ya. Ya sebenarnya nomor 5 aku juga nggak tahu jawaban yang benernya apa. Oke, gitu aja. Lanjut ke nomor 6. Ini nomor 6 kita sudah masuk ke bab 3 ya, berarti ini bab 3 tentang aplikasi turunan. Nah, ini nomor 6, di sini kita punya fungsi akar X kuadrat ditambah 4X ya. Nah, koordinat titik X di mana yang tersebut di mana titik tersebut memiliki jarak terdekat ke titik origin adalah X sama dengan gitu ya. Aku udah ngerjain dan sejujurnya ini adalah soal yang kurang komprehensif ya, karena kenapa aku bilang gitu? Ini kan kita cari, jadi misal nih ya, misal seharusnya adalah soalnya seperti ini. Kayak soal di TO, kalau teman-teman ngerjain soal TO aku, itu juga ada soal persis soal kayak gini, tapi fungsinya berbeda. Jadi kalau misal di soal TO gitu ya, misal ada fungsi kayak gini gitu ya, nah ini misal fungsi fx gitu. Nah kita menentukan di titik mana sih dia tuh terdekat dengan titik 0,0 gitu. Nah ini ya, titik origin tuh titik 0,0. Nah, misal di titik ini, apakah di titik ini, apakah di titik ini. Nah, kita menentukan dari sekian banyaknya titik gitu ya. Kita menentukan mana sih titik yang paling terdekat dengan 0,0 gitu ya. Itu jadi intinya. Bentar ya. Nah, kalau kita gambar fungsi tersebut, ternyata mana ya? Nih. Nah, ini ya. Ini adalah fungsi dari akar X kuadrat ditambah 4X. Fungsi tersebut ternyata ada di 0,0 gitu kan. Berarti ya udah jarak titik terdekat yang terdekat X-nya berapa ya dari 0,0 gitu ya. Kita bisa lihat di sini dia 0,0 ada di sini. Ya ini adalah jarak titik terdekatnya ya, nggak di sini, nggak di sini. Ya ini titik terdekatnya dari sini. Ya udah soalnya sepertinya gitu aja ya. Kayaknya ini juga soal jebakan. Tapi kalau soal aslinya kayak gimana? Sebenarnya caranya tuh kayak gini. Ini caranya adalah kita tahu dari rumus trigonometri bahwa jarak dapat didefinisikan sebagai S, misal S gitu ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, ini teman-teman juga udah pasti tahu. Ya, terus sekarang kita menginginkan X berapa yang terdekat, berarti kita harus mengubah fungsi ini kita anggap sebagai fungsi, menjadi fungsi satu variabel. Ini kan tadi masih, kalau aku tulis ya, nah, ini mungkin teman-teman bakal belajar juga nanti di semester 2 ada fungsi dua variabel. Ini ada fungsi dua variabel, yaitu fungsinya masih dalam bentuk X dan Y gitu. Nah, sekarang kita ingin tahu dari X-nya aja gitu misal. Berarti kita ubah jadi SX gitu. Kita hanya ingin mengetahui X-nya aja. Berarti seharusnya Y-nya itu dimasukkan berapa gitu. Misal jangan pakai ini ya, kalau ini enggak ini. Misal Y sama dengan 2X min 1 lah gitu misal. Enggak ya. Misal berapa ya? Misal X pangkat X kuadrat gitu ya, X kuadrat plus 5 gitu ya, ini aku ngasal. Berarti di sini dimasukin X kuadrat plus 5 kuadrat gitu ya. Nah, lalu untuk menentukan jarak terdekat, kita bisa turunkan menggunakan titik ekstrim. Kita tahu titik ekstrim itu ada berapa? Ada 3 ya. Pertama ada batas, kedua ada stasioner, dan yang ketiga ada singular ya. Ini harus teman-teman hafal bahwa titik ekstrim itu ada 3. Titik ekstrim itu nggak bisa ditentukan hanya dengan turunan pertamanya sama dengan 0. Itu kadang miskonsepsi dari SMA ya. Biasanya di SMA teman-teman tahu berapa luas maksimum dari persegi panjang atau apa gitu ya. Teman-teman juga biasanya cuma diturunin terus sama dengan 0. Tapi teman-teman nggak tahu kenapa itu sama dengan 0 dan itu jadi maksimum. Gitu kan. Nah, di sini diperjelas di kalkulus bahwa itu adalah salah satu dari titik ekstrim ya. Jadi ingat titik ekstrim ada batas, stasioner, sama singular. Dia batasnya berapa? Nah, di sini nggak ada batasnya karena dia tidak dibatasi oleh misal X terdefinisi hanya di mungkin misal 0 sampai 5 gitu. Nah, ini baru batas gitu ya. Atau mungkin batas bisa menjadi daerah domain DF gitu ya, DF-nya berapa gitu. Nah, biasanya itu fungsi-fungsi kayak akar X gitu ya. Akar X kan fungsinya gini. Nah, berarti kan dia hanya terdefinisi di X
lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini. Jadi ada batas-batas tertentu dari fungsi tersebut. Terus stasionernya ini teman-teman udah kenal dari SMA ini. Turunan pertama sama dengan 0 gitu. Nah, terus singular ini ketika dia turunan pertamanya tidak ada gitu ya. Di titik mana, di titik X berapa, dia turunan pertamanya tidak ada gitu ya. Ya gitu aja sih sebenarnya untuk titik ekstrem. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah dia maksimum, apakah dia minimum, sebenarnya teman-teman harus melanjutkannya dengan uji titik. Jadi uji titik dari, misal ini diperoleh gitu ya, misal dari X diperoleh, X1-nya adalah min 2, terus X2-nya adalah 3 gitu. Nah, teman-teman bisa nyimpulin dari mana bahwa misal min 2 adalah titik yang maksimum? Ya dari uji titik gitu ya, dari uji titik min 2, 3, ini uji titik dari turunan pertama gitu. Nah, teman-teman lihat di sini dimasukin gitu. Misal ini angkanya sini masukin 0, di sini masukin 4, di sini masukin min 3 ke fungsi yang di turunan pertama tadi gitu. Nah, ternyata setelah diperoleh hasil bahwa di sini nilainya positif, di sini nilainya negatif, di sini nilainya positif. Oh, berarti kita dapat memperkirakan bentuk fungsinya itu dia kurang dari minus 2, dia naik. Ketika dia di antara min 2 sampai 3, dia turun. Ketika dia 3 sampai 4, dia naik. Oh, di sini ada perubahan nih. Ketika dia negatif, dia jadi positif. Oh, berarti di sini min 2 sebagai maksimum gitu. Dan di sini 3, karena dia ada perubahan dari, berarti kan gini ya fungsinya kan ya. Berarti kan dia di sini. Oh, berarti dia minimum. Gitu ya. Jadi teman-teman harus uji titik mengetahui stasionernya berapa gitu. Ini karena soalnya tidak komprehensif, jadi ya tadi ya hanya dibahas itunya aja. Nanti teman-teman bisa ngerjain cara yang sama kayak gini. Jadi nanti tadi udah ketemu kan SX-nya, terus diturunkan pertama sama dengan 0, lalu nanti dicari X-nya berapa gitu ya. Nah gitu, nanti ketemu. Gitu aja. Kalau teman-teman mau nyobain soal tipe kayak gini, ada di soal TO, bisa dikerjain. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di sini terdapat fungsi yang kontinu dalam interval min 5. Nilai fungsi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ketika dia min 5, dia nilainya min 4. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya teorema nilai antara ya. Ya, teorema nilai antara ya. Ketika dia ya min 5, min 3, 0, 1 dipunyai X-nya sekian gitu. Dan ketika dia ini min 5, ini min 4, ini 0, ini 1 gitu. Ketika dia min 5, dia nilainya minus 4. Nah, ini ya cara selanjutnya kalau teman-teman juga bingung mau ngapain, coba digambar dulu aja sebisa teman-teman gitu. Ketika ketika dia min 3, dia nilainya min 2. Ketika dia 0, dia nilainya 0. Ketika dia 1, dia nilainya 5. Nah, ini dapat dipastikan bahwa fungsi tersebut memiliki titik potong terhadap sumbu X pada interval. Ini sebenarnya seharusnya jawabannya adalah pada interval minus 3 sampai 1 ya. Menurut teorema nilai antara, karena dia berbeda tanda. Ketika dia negatif, di sini dia positif gitu. Nah, ini ya. Coba kita cek, karena ini pilihan ganda, kita cek satu-satu. Ketika dia di selang 0 sampai 1, nah ini ya. Ketika dia di selang 0 sampai 1, dia di 0 nilainya 0, dia di 1 nilainya memang positif. Tapi kita tidak dapat memastikan bahwa dia dapat memotong sumbu X. Ya, bisa jadi kita nggak bisa memastikan bentuknya kayak gini gitu. Bisa jadi dia terus naik gitu. Nah gitu ya. Jadi tidak dapat dipastikan. Ketika dia min 5 sampai 3, jelas ya nggak bakal memotong karena kita nggak dapat memastikan dia bisa kayak begini. Gitu ya. Dan juga kita nggak bisa memastikan dia kayak gini, nggak bisa dipastiin juga kayak gini gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan nilai dari sini hanya dari 2 titik ini. Ketika dia min 3 sampai 0 juga sama, kita nggak dapat memastikan dia kayak gini atau kayak gini gitu ya, karena tandanya di sini negatif, di sini 0 gitu. Jadi jawabannya adalah tidak dapat ditentukan dari data di atas. Seharusnya jawaban yang komprehensif adalah tadi ya, jawaban yang benar adalah di antara min 3 sampai 1. Kenapa? Karena di antara min 3 sampai 1, entah bentuknya kayak gimana, dia pasti memotong sumbu X. Entah dia bentuknya kayak gini, atau kayak gini,
atau kayak gini, dia pasti memotong sumbu X. Kenapa? Karena dia berbeda tanda gitu. Ya intinya hanya itu teorema Leonard gitu ya. Nah, ini juga soal cukup mudah. Ini diangkat. Sebentar ya, aku tanya chat dulu. Kak, istilah titik ekstrim sama titik kritis, ya sama ya, titik ekstrim, titik kritis sama aja. Kak, izin tanya, untuk uji titik tuh ke fungsi awal atau fungsi turunannya ya? Kalau uji yang dimasukkan ke fungsi awal itu apa? Nafas dulu. Oke, jadi kalau yang dimasukkan ke fungsi awal itu apa? Itu adalah ketika teman-teman mau menggambar grafik. Ya, ini ada di subbab 5.8, 3.8 atau 3.7 gitu ya, menggambar grafik menggunakan kalkulus gitu. Itu sebenarnya nggak bakal keluar juga di UAS, di UTS karena nggak mungkin teman-teman gambar gitu ya, karena soalnya bakal pilihan ganda. Gimana ya jelasinnya? Jadi sebelum teman-teman menggambar grafik gitu ya, teman-teman tuh uji titik dulu, sama misal uji titik terhadap fx, uji titik terhadap f aksen x, uji titik terhadap f double aksen x gitu. Uji titik terhadap fx ini menyatakan nilai dari fx-nya berapa. Jadi ketika dia digambar dia berapa. Misal ketika dia in 1, 2, sini positif, negatif, positif gitu misal. Nah berarti ketika dia digambar min 1, 2, di selang ini dia pasti ada di bawah. Ketika dia di selang ini pasti ada di atas, ini juga pasti ada di atas gitu. Itu untuk selang pertama. Untuk yang fungsi pertama. Nah, kalau uji titik fungsi kedua, dia digunakan untuk menentukan kemonotonan ya, kemonotonan atau apa sih namanya? Ya, kemonotonan gitulah intinya. Kemonotonan, misal kemonotonannya positif, negatif, positif gitu ya. Nah, ini kemonotonan itu berarti apa? Berindikasi apa sih kemonotonan itu? Biasanya kalau kita teman-teman mungkin kenalnya adalah gradien gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya uji titik terhadap f aksen x itu adalah uji titik gradien. Apakah dia gradiennya positif atau dia gradiennya negatif gitu. Nah, ketika kita uji dengan f double aksen itu kita uji kecekungan. Apakah dia cekung ke bawah, apa dia cekung ke atas, apa dia ya kalau nggak cekung ke atas ya cekung ke bawah gitu ya. Ya gitu. Intinya gitu sih. Ini teorema-teoremanya teman-teman bisa lihat lagi di buku kalkulus. Ketika dia lebih dari 0, ketika dia kurang dari 0, menandakan apa gitu ya. Teman-teman bisa baca-baca lagi aja. Tadi yang diuji ke fx itu buat apa ya? Uji ke fx adalah uji untuk menentukan dia dinilai berapa y-nya gitu ya. Y-nya ada di mana? Jadi ini sebenarnya uji di fx hanya berlaku ketika kita ingin menggambar grafik gitu ya. Teman-teman kalau lihat di buku kalkulus tuh adalah gitu. Jadi misal nih di sini ada min 1 sama 2. Ketika dia uji terhadap f-nya ya, nilai f-nya bukan turunan. Dia nilainya min plus gitu. Berarti ketika kita menggambar grafik di min 1, kurang dari min 1, dia pasti gambarnya ada di bawah sumbu Y. Ketika dia di min 1 sampai 2, dia pasti gambarnya ada di atas sumbu Y. Dan ketika kita menggambar di lebih besar dari 2, di atas sumbu Y juga gitu. Ya gitu aja. Tapi kalau turunan pertama itu gradiennya. Kalau turunan kedua itu ininya, kecekungannya. Gitu ya. Kita lanjut soal dulu aja. Mungkin sampai 10 atau sampai berapa dulu ya. Ntar ya, aku minum dulu. Oke, lanjut ini ke nomor 8 ya, ini kepotong. Soal nomor 8. Soal nomor 8 ini bercerita. Ini tentang apa sih? Coba kita baca dulu. Ketika dia nilai Z 2021 nilainya sekian. Ketika dia Z aksen dia nilainya sekian.
Nah, tentukan menggunakan aproksimasi. Ya, ini udah jelas ya, bahwa di sini yang diminta adalah aproksimasi. Aproksimasi 2021,2 gitu. Ya udah, kita pakai gunakan rumus yang udah ada aja di rumus kalkulus gitu ya. Jika dia f x plus delta x itu sama dengan f x ditambah f aksen x dikali delta x. Ini penurunan rumusnya dari mana? Teman-teman bisa recall materi lagi. Tapi biasanya cuma pakai rumus sih kalau di UTS nanti gitu. Jadi ya udah, teman-teman tinggal masukkan aja bahwa ini f 2021 plus berapa tadi? 0,2 gitu ya. Berarti sama dengan f 2021 tambah f aksen 2021 dikali sama delta x-nya adalah 0,2. Udah, ini adalah tadi 4.000 ditambah minus 500 dikali 0,2, hasilnya adalah 3.900 gitu ya. Ya gitu doang. Ya ini harusnya Z ya. Oke gitu. Terus lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 di sini kita punya fungsi fx sama dengan 100 eksponensial 0,2t. Teman-teman udah belajar belum ya fungsi eksponensial? Jadi sejatinya fungsi eksponensial adalah fungsi ketika dia diturunkan dia hasilnya sama. dx dari e pangkat x sama dengan e pangkat x gitu ya. Jadi dia bernilai sama. Pembuktiannya kayak gimana sih Kak? Kok bisa bernilai sama? Itu bakal dibahas nanti di kelas mungkin atau di mana gitu. Ya udah, intinya kayak gitu. Terus kita ingin menentukan f aksen 1 ya. Ini nggak usah terkecoh antara Saskia dan Romano dan lain sebagainya. Ini kita f aksen 1 gitu ya. Mana yang benar? Intinya gitu. Nah, udah mana yang benar berarti kita turunkan aja f aksen x dulu ya. Berarti 100 karena dia kan selalu sama ya. Berarti seharusnya e 0,2t gitu ya. Karena kan dia sama. Dia selalu sama tadi yang berdasarkan ini. Tapi x-nya ini ada turunannya. Maksudnya seharusnya kayak gini. Ya nge-lag. Nah udah. Nah ini seharusnya kayak gini ya. Jadi e kali x dikali ddx dikali pangkatnya gitu. Pangkatnya kan x. Turunan dari x kan 1 gitu. Nah ini dikali sampai pangkatnya itu juga diturunkan, yaitu hasilnya adalah 0,2. Berarti hasilnya adalah jawaban yang benar adalah jawaban yang Saskia ya, yaitu 20. 20 E 0,2T. Ya. Nah, ketika kita dimasukkan 1, berarti ya udah 0,2 kali 1 adalah 0,2. Ya gitu. Gitu doang. Ya gitu. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 10. Baru setengah jam ya. Apa berapa ya? Tadi mulai jam berapa ya? Oh, udah 1 jam berarti ya seharusnya. Oke, kayaknya ini soal 10, soal terakhir ya. Soal lainnya nanti bakal dibahas mungkin bisa besok atau lainnya. Atau teman-teman mau request juga boleh gitu. Tapi sekali lagi mohon maaf ya kalau selalu respon aku sama Kak Catur misal selalu respon atau Karisna juga selalu respon karena minggu ini yang udah jurusan itu UTS ya. Jadi aku malam ini nyiapin buat ngajar, nyiapin buat UTS juga. Aku belum belajar buat UTS besok. Ya, jadi gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin kurang maksimal atau mungkin juga teman-teman ada yang nanya nggak dijawab atau mungkin akunya kelupaan, itu di rechat lagi aja. Kalau aku sempat jawab, ya bakal aku jawab kok gitu. Bisa-bisa aku juga gitu. Karena kita semua yang ada di sini lagi UTS. Jadi di sini balik lagi ke soal ya, jadi curhat. Balik lagi ke soal nomor 10, diketahui bahwa ini ada fungsi grafik. Kita menentukan asimtot datar sama asimtot tegak. Ya udah, intinya adalah ini gitu. Kita ingat lagi bahwa asimtot datar itu dipenuhi ketika dia apa? Ketika dia limit x menuju tak hingga dari fx ya. Itu menghasilkan A atau B atau apa gitu. Nah, ini adalah asimtot datarnya. Ketika dia asimtot tegak, dia limit x menuju suatu konstanta
dari fx dia akan menilai tak hingga. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Gitu. Ya, gitu dia konsepnya. Terus lanjut ke fx. Ini yang satu kita. Semangat Kak. Makasih udah luangin waktunya buat kita. Iya, makasih sama-sama. Lanjut ya. Di sini kita punya, yaudah langsung aja kita limitin ya untuk menentukan asimtot data. Kita limitkan terhadap x menuju tak hingga dari. Nah ini teman-teman harus bisa membiasakan ini ya faktorisasi gitu ya. Jadi kita langsung bisa lihat ini tuh maksudnya apa. Ini bisa difaktorisasi jadi 2x min 1 kuadrat. Atau teman-teman kalau belum terbiasa ya entah bisa pakai kalkulator entah apa karena kalkulator kan diperbolehkan gitu. Ya udah ini berarti kita bisa tulis sebagai 2x min 1 kuadrat per ini berarti juga 2x min 1 ya, hanya pengecoh aja. Dan mutlak dari 3x plus 7. Ini bisa dicoret. Terus sudah, karena dia tak hingga, sini kita bisa lihat bahwa di sini adalah mutlak. Ketika dia tak hingga, berarti dia nilainya positif. Berarti jelas kita ambilnya yang positif. Berarti 2x min 1 per 3x plus 7. Ya udah, kita ambil konstantanya aja. Jadi hasilnya adalah ketika dia di tak hingga, dia nilainya 2/3. Nah, ini juga berlaku sama ketika dia di nilainya minus tak hingga. Ini kan ada dua ya, ada YA, YB gitu. Ketika dia di minus tak hingga, jelas kita ambilnya yang negatif. Berarti ini adalah negatif minus 3x plus 7 ya. Karena kan ini kan mutlak ya, mutlak bisa negatif, bisa positif. Ketika dia di minus tak hingga, ya kita ambilnya yang negatif. Berarti minus 2/3. Udah ketemu. Ini A, ini B. Sekarang kita cari asimtot tegaknya di mana gitu. Nah, ciri dari asimtot tegak adalah ketika di titik itu dia tidak terdefinisi. Nah, kita tadi kan udah menyederhanakannya bahwa fx itu jadinya apa? 2x plus 1 mutlak dari 3x plus 7. Nah, udah dari sini udah jelas ya ketika dia fx akan tidak terdefinisi ketika dia bawahnya 0. Kenapa? Karena ketika dia bawahnya 0, sesuatu yang dibagi 0 nggak bisa ya. Hasilnya adalah tak hingga gitu. Tidak dapat terdefinisi gitu. Berarti seharusnya adalah 3x plus 7 sama dengan 0, x-nya sama dengan minus 7/3. Udah dapat dari sini. Karena teman-teman nggak usah pakai limit x min 7/3 lalala gitu, nggak usah. Ya ini pasti hasilnya tak hingga gitu. Nah, ya udah gini. Jadi hasilnya dibagi 0, gimana caranya biar dia tidak terdefinisi di suatu titik. Pasti biasanya ketika dia dibagi 0. Nah, biasanya ciri-ciri dia punya asimtot tegak tuh pasti berupa pecahan. Ketika dia pecahan bawahnya itu bernilai 0 gitu. Nah, udah berarti inilah asimtot datarnya. Tapi kalau di soal esai biasanya harus dibuktikan sih apakah ini asimtot datar atau enggak. Tapi karena ini soal isian ya udah. Nah, udah kita dapat inilah C-nya. Berarti A plus B min 3C adalah dia apa? 2/3 dikurangi 2/3 dikurangi 3 dikali min 7/3. Ini habis karena tadi kan sama ya. Ini juga bisa dicoret, hasilnya adalah 7. Gitu, cukup mudah ya. Itu aja sih sebenarnya. Untuk soal-soal selanjutnya, sebenarnya ada juga soal-soal yang sulit. Aku juga bahkan nggak bisa jawab. Ini soal mudah, ini soal mudah. Nah ini ya, soal-soal kayak gini itu nggak bisa dihitung sama kalkulator. Atau mungkin teman-teman ada cara lain juga boleh, terserah. Tapi hasilnya adalah 8. Ini soal nomor 14, aku nggak tahu berapa. Ini ngasal jawabannya. Terus yang ini continue ya, ini fungsi continue tuh kayaknya pasti keluar deh, pasti keluar gitu, karena pasti ada tentukan nilai M dan N gitu ketika dia continue gitu F-nya. Ini juga ini soal pendekatan ya, aku juga nggak bisa jawab sini. Aku pakai kalkulator, tadi aku udah. Kalau teman-teman mau pakai silahkan, kalau nggak juga silahkan, tinggal pakai Wolfram Alpha, terus teman-teman masukin aja di Wolframnya. Kayaknya tadi aku udah ngitung deh. Ini aku udah ngitung juga nih kan. Hasilnya adalah min sin 1. Ini cara ngilangin dulu.
Itu Wolfram Alpha kakak yang premium ya atau bukan? Gimana tadi? Ya, lanjut ya. Itu dia tadi tanya Kak, Kenapa tuh? Wolfram kakak premium kah katanya? Nggak premium. Kalau nggak premium biasanya cuma ada jawabannya aja. Kalau premium ada caranya. Nah ini ya, to unlock the full solution, go pro now gitu. Kalau nggak premium cuma ada jawabannya. Makanya tadi aku bilang biasanya kalkulator tuh nggak bisa hitung soal-soal yang kayak gini. Nah yang kayak gini-gini tuh nggak bisa, dia nggak bisa mendeteksi A-nya berapa gitu. Nah, ini soal lanjut ke nomor 17. Ini sama kayak tadi ya, aku udah jelasin tentang tanda di F aksen X ya. Ini menandakan dia menandakan kemonotonan atau menandakan gradiennya gitu ya. Gradiennya dia positif, negatif, negatif. Ketika dia ada perubahan tanda, berarti di sini di F1 dia bernilai A, berarti dia menjadi kayaknya balik. Oh ya enggak. Ketika dia di A, dia jadinya nilai maksimum. Nah, A-nya jadi nilai maksimum. Ketika dia di F3 sama dengan B, kita lihat di sini dia turun, grafiknya turun, terus tiba-tiba naik di 34. Berarti dia di 3 selangnya jadi paling rendah, berarti dia jadi minimum gitu ya. Nah, dari beranjak dari sini kita bisa menentukan fungsi gambarnya kayak gimana gitu ya. Nah, ini gambarnya kayak gimana nih? Nah, ini jawabannya B gitu ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan di mana titik beloknya, di mana dia ketika berubah tanda, di mana ketika dia stasioner dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ini turunan berulang, ini aku salah sih jawabannya. Harusnya 0, mohon maaf ya. Ini harusnya 0, jawabannya 0 karena dia ya di sini. Ya, jawabannya 0 karena kenapa? Karena dia kan X pangkat 7 ya. Dia kan X pangkat 7. Yang diminta adalah turunan ke 8. Berarti seharusnya ketika dia turunan ke 7, dia udah habis dong. Dia udah nggak punya variabel. Berarti dia udah konstanta semua. Berarti kalau dia 8, dia nilainya 0 ya gitu. Nih soal Maaf, soal ya gimana? Yang 1/2x itu kan ada 1/2x. Itu kan bisa diturunin sampai 8 kali. Oh iya bener. Aduh ya maaf. Aduh iya ya nggak kebaca ya. Oke deh. Ya berarti ini bisa diturunin ya 1/2x-nya. Turunan 1/2x berapa gitu. Bisa pakai kalkulator juga boleh. Ya maaf ya. Kurang teliti. Nah ini juga tinggal pakai sifat-sifat limit, nanti ketemu P kali Q-nya adalah 6. Ya, aku cuman review doang. Gitu aja. Nanti mungkin di lain waktu aku bakal bahas lagi. Sini udah jam 9 juga. Dan aku belum belajar buat besok. Astagfirullahaladzim. Jadi ya udah ya, karena besok aku juga ada UTS 3 mata kuliah malah, bukan hanya 1 doang. Jadi mungkin kita cukupkan aja sampai sini. Semoga di persiapan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tadi saran aku jangan terkecoh sama soal-soal di awal, jangan terkecoh menghabiskan waktu yang lama. Mungkin teman-teman bisa belajar dari UTS kimia kemarin, jangan sampai teman-teman lama banget di baru 5 soal setengah jam gitu. Nah, itu bakal berdampak ke soal-soal belakangnya nggak bakal dijawab gitu ya. Jadi kalau bisa manajemen waktunya dengan baik. Nah ya, makasih semuanya. Nanti share-nya bakal catatan ini bakal aku share juga. Gitu aja. Tadi juga saran dari aku, karena boleh pakai kalkulator, teman-teman terserah mau pakai kalkulator apa juga diperbolehkan. Mungkin gitu aja ya buat malam ini. Semoga nanti besok sama Kak Catur lebih komprehensif atau teman-teman bisa lebih tanya lebih lanjut. Aku juga kurang tahu jadwalnya UTS-nya Kak Catur gimana. Gitu aja sih. Semoga bermanfaat ya malam ini dan semoga nanti UTS-nya hari Sabtu bisa lebih siap. Jangan lupa tetap ikutin di hari-hari selanjutnya, di hari Rabu sama hari Kamis. Kita bakal bahas soal-soal TO. Teman-teman kalau mau yang tanya, mau PC aku juga boleh, feel free aja. Selagi aku bisa jawab, itu nggak apa-apa. Gitu aja. Juga pasti ada yang nanya soal ini ya. Nah ini pasti ada nanya yang soal ini. Aku nggak tahu jawabannya berapa ya, maaf. Ini aku juga udah tanya Kak Catur juga nggak tahu jawabannya. Jadi kenapa 0,025? Aku ketemunya beda pokoknya. Jadi
jangan tanya lagi soal ini, aku nggak tahu ini soalnya jawabannya apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya caranya bisa di-share di grup juga boleh, atau kenapa teman-teman nggak tanya ke dosen atau gimana gitu pas tutorial atau gimana, itu boleh loh, tanya soal gitu boleh. Pak mau nanya soal nah ini gitu, ya pasti dijawab gitu. Kalau nggak bisa dijawab mungkin di lain waktu gitu. Ya ini aku nggak tahu ini jawabannya berapa ya, jadi jangan tanya lagi aku ini udah berapa kali orang nanya itu. Ya udah mungkin gitu aja ya. Makasih buat malam ini. Doain juga besok UTS aku lancar, amin. Kayak gitu aja. Makasih buat semuanya. Mari kita tutup dengan, karena udah dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.